Hey Sleeper, selamat datang. Siapa nih yang nungguin aku bawain alur cerita kelanjutan dari film To Be Hero X part yang kedua. Nah, yang belum nonton part pertamanya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena apa yang menjadi mimpinya Ling Ling malam itu menjadi kenyataan. Moon tertembak di kepalanya dan bersimbah darah oleh pahlawan bernama Isol. Di episode kali ini kita akan fokus ke seseorang anak lelaki nih yang bernama Yang Cheng, yang kehilangan kedua orang tuanya di saat masih kecil karena pencuri, dan beruntungnya ia diselamatkan oleh seorang pahlawan bernama Isol. Singkat cerita, 16 tahun kemudian, Yang Cheng ini mengajak Xia Qing nih, orang yang dia sukai, untuk menonton konser bersama. Tetapi ia terlambat untuk membicarakannya, dan datanglah temannya yang menyampaikan formulir karir mereka ke depannya. Yang Cheng tampaknya memang belum mengisi formulir itu, karena ia sendiri masih bingung harus menjadi apa nanti dan bekerja di mana. Ia pun datang ke tempat pertunjukan anak-anak dan memerankan sebagai Isol. Ia dijanjikan jika ia mengambil peran ini, akan ada kemungkinan kalau ia akan bertemu dengan Isol sungguhan suatu saat nanti. Ia pun akhirnya mengambil peran tersebut, dan pertunjukannya sukses menarik perhatian anak-anak. Tetapi hanya ada satu anak nih yang tidak menikmati pertunjukannya. Ia pun protes kalau semua kostum dan dialog mereka itu sama seperti yang diberitakan di berita televisi. Jadi apa bedanya menyaksikan di televisi dengan pertunjukan di sini? Akhirnya banyak anak-anak juga nih yang setuju dengan pendapat anak tersebut. Anak tersebut bernama Yozi. Dia berpendapat kalau kostum yang dikenakan oleh Yang Cheng juga sangatlah kuno. Bahkan masih ada aktor lain yang lebih baik aktingnya daripada si Yang Cheng. Tapi tidak disangka ternyata kakaknya Yozi datang dan menjemput adiknya. Yang Cheng terkejut nih melihat kakaknya ternyata adalah Xia Qing, perempuan yang ia sukai. Di situ Xia Qing mengajaknya untuk bertemu berdua saja nanti. Ini kondisinya Xia Qing masih belum mengetahui nih identitas aslinya dia. Terlihat di sini kalau Yang Cheng adalah sosok yang pekerja keras. Semenjak menjadi yatim piatu, ia harus bergantung pada dirinya sendiri. Ia harus bekerja keras untuk bisa makan dan hidup. Ia bahkan sebelum pulang harus mengantarkan paket dengan sepedanya. Dia tampaknya sedang merakit tangan robot. Ia di sini ingin sekali memiliki nilai popularitas agar bisa bertemu dengan Isol. Tetapi sayangnya itu sulit untuk mendapatkan nilai kepercayaan karena nilai kepercayaannya masih nol. Singkat cerita, paginya mereka bertemu nih, dan ternyata permintaan Xia Qing tidak sulit. Ia hanya meminta Yang Cheng untuk menjadi teman ngobrol adiknya, karena Yuzi ini tidak memiliki seorang teman, dan dia juga akan membayar Yang Cheng untuk itu. Yang Cheng pun bertemu dengan Yuzi di taman dan mencoba untuk mengajaknya berbicara. Ia mengatakan kalau ia harus latihan nanti untuk acara ulang tahun yang ke-34 Isol nanti, dan Yuzi tertarik nih untuk ikut. Akhirnya mereka menjadi dekat dengan membahas topik itu. Di situ Yuzi tahu kalau Yang Cheng ini suka sama kakaknya, makanya dia mau bantuin Yang Cheng untuk dapetin kakaknya. Sebagai gantinya, Yang Cheng harus ajak dia ke acara ulang tahun tersebut. Yang Cheng pun mau tidak mau setuju nih, dan sejak saat itu mereka menjadi dekat, dan ia pun menjadi sedikit demi sedikit tahu tentang Xia Qing. Jadi acara ini itu semacam seperti kompetisi juga untuk para aktor yang ingin memerankan sebagai Isol. Makanya Yang Cheng juga mencoba menyusun kostumnya. Singkat cerita, di hari kompetisi tidak disangka yang menjadi juri tamunya adalah teman sekolahnya sendiri. Yang Cheng pun masuk ke dalam ruangan audisi nih, dan di sisi yang lain ada sosok yang sepertinya lebih berpengaruh di audisi ini. Sosok itu memperhatikan dari jauh lewat televisi. Ia menyuruh anak buahnya untuk membuang saja kontestan yang nilai kepercayaannya nol. Dan sayang sekali, Yang Cheng pun kalah dan harus tersingkir karena ia nilai kepercayaan nol. Dari kejauhan dia melihat Xia Qing berbicara dengan teman sekolahnya. Dia merasa sedih nih karena kalah, dan dia pun malu, sehingga dia merasa seperti sadar diri kalau dia tidak pantas untuk Xia Qing. Jadi dia lebih memilih untuk tidak bertemu dengan Xia Qing. Di tempat lain ada dua orang yang mendapatkan pekerjaan panggilan, yang mana pekerjaan itu akan memberikan imbalan yang sangat besar nih, sehingga mereka tidak perlu hidup susah untuk selamanya. Pekerjaannya adalah untuk mengangkut manusia. Di sekolah, Yang Cheng bertemu dengan Xia Qing. Di sana Xia Qing justru yang mengajak duluan Yang Cheng untuk menonton konser. Awalnya dia berniat untuk memberikan tiketnya nih, namun Xia Qing menyebut Shancong mendapatkan tiket dari ayahnya. Jadi ia mengajak Yang Cheng juga untuk menonton bersama. Ia jadi teringat nih saat Shangcho bertemu dengan Xia Qing di tempat audisi.
Jadi ia pun mengurungkan niatnya dan menolak ajakan dari Xia Qing. Ia pun sedih nih, ia harus menyia-nyiakan tiket tersebut yang sudah ia dapatkan dengan susah payah. Di sana ia bertemu dengan Yuzi. Yuzi tampaknya ingin mengajak Yang Cheng untuk menonton pertunjukan bersama, namun ditolak sama Yang Cheng karena ia merasa sedih atas kegagalannya di audisi. Yuji pun bilang kalau ia akan membocorkan rahasianya Yang Cheng nih ke kakaknya. Di saat Yang Cheng ingin mengejar Yuji, ia dipukul dan Yuji pun diculik. Yang Cheng pun berusaha mengejar mobil penculik tersebut nih dengan sepedanya. Ia mengayunkannya dengan sekuat tenaga dan bahkan hampir membahayakan dirinya sendiri. Ia tidak menyerah untuk menolong Yuzi. Di situ Yang Cheng mendarat tepat di atas mobil mereka dan membuat penculikannya hilang kendali dan kecelakaan. Yang Cheng berusaha menolong Yuji di sana nih. Sementara di sisi yang lain, Isol asli sedang menyambut para kontestan di acara ulang tahunnya. Sementara dia sedang berjuang mati-matian melawan penculik itu untuk melindungi Yuji. Yang Cheng pun akhirnya mendapatkan kekuatannya nih, membuat Yuji akhirnya bisa berharap padanya. Dan itu membuat Yang Cheng mendapatkan nilai kepercayaan dan menjadi semakin kuat untuk melawan si penculik itu. Yang Cheng pun berhasil nih mengalahkan mereka dan menyelamatkan Yuzi. Ia pun mengantarkan Yuzi pulang ke rumahnya. Dan ia bertemu dengan Xia Qing. Ia pun kembali memakai helmnya dan saat ingin pergi, Xia Qing menanyakan namanya. Dan sialnya di saat ia ingin mengakui perasaannya justru Sang Chao datang. Sang Chao ternyata datang ke sana bukan untuk bertemu dengan Xia Qing, ia justru untuk bertemu dengan Yang Cheng. Di episode kali ini kita akan melihat ada Xia Qing nih yang sedang berterima kasih kepada Yang Cheng karena telah menyelamatkan Yuzi. Yang Cheng juga bertanya pada Xia Qing apa alasan penculik itu menculik Yuzi. Dan kemudian Sang Chao datang nih dan mengatakan kalau penculik itu melakukannya karena mereka butuh uang. Sang Chao datang dan memberikan minuman pada Yang Cheng. Dan saat ingin menerima minuman itu, lengan Yang Cheng terasa sakit seperti tersengat listrik. Dan mereka semua ingin membawa Yang Cheng ke rumah sakit, namun ia menolaknya. Sang Chao menjelaskan gejala itu muncul mungkin karena video Yang Cheng yang sedang melawan para penculik itu viral di televisi. Dan tentu saja Yuji sangat senang saat mendengar kalau Yang Cheng bisa terkenal. Itu juga alasan Sang Chao nih datang menemui mereka, karena Sang Chao ini kan juri di audisi acara ulang tahun yang ke-34 Isol. Sepertinya dia ingin membantu Yang Cheng, terlebih sekarang dia sudah mendapatkan nilai kepercayaan dari masyarakat. Namun bukannya senang yang ia rasakan, ia merasa seperti jantungnya berdetak dengan kencang nih, dan jarinya kesemutan seperti tersengat listrik. Kemudian setelah itu Yang Cheng tampaknya sudah membaik, dan ia pun di sini sedang bertanya pada Xia Qing tentang kondisinya Yuzi. Ia juga tampak gelisah, apakah ia masih harus menjadi temannya Yuzi atau tidak, karena kan identitasnya sudah ketahuan. Ia takut kalau ia tidak bisa bertemu dengan Yuzi dan jadi tidak memiliki kesempatan juga untuk mendekati Xia Qing. Ternyata Xia Qing sudah mengetahui kalau sosok konden di teater itu adalah Yang Cheng. Sejak awal ia selalu menemani Yuzi ke acara teater tersebut nih, karena ia ingin melihat Yang Cheng saat di atas panggung. Dia juga ingin tahu manakah sosok asli antara Yang Cheng biasa yang sering ia temui dengan Yang Cheng saat di atas panggung itu. Setelahnya mereka pun akhirnya bertemu di restoran. Di saat Yang Cheng ingin memesan makan dan minuman, datanglah seorang anak kecil yang sangat antusias nih untuk bertemu dirinya. Tetapi saat ia menyentuh anak itu, muncullah sengatan listrik yang menjalar ke anak tersebut, sehingga membuat rambut anak itu berantakan. Beruntungnya anak itu sangat senang karena dia berpikir kalau Yang Cheng itu seperti Isol yang asli. Setelah anak itu pergi dan dia juga memanggil teman-temannya untuk datang ke sana untuk bertemu dengan Yang Cheng. Oh my god. Di situ Yansen kemudian bertanya pada Yang Cheng nih, dia kan sudah terkenal sekarang dan sudah mendapatkan banyak tawaran pekerjaan. Seharusnya Yang Cheng sudah mempekerjakan seorang manajer untuk membantunya agar tidak kewalahan. Namun Yang Cheng masih belum memiliki banyak uang. Ia berpikir menyewa manajer akan sangatlah mahal. Dan juga ia sebenarnya tidak ingin menjadi terkenal. Ternyata Yansen sudah memilih manajer untuk Yang Cheng nih, yaitu Sang Chao. Ia yang meminta pada Yansen untuk menjadi perantara antara dia dengan Yang Cheng.
Di sisi yang lain kita akan melihat ada Isol nih yang sedang berolahraga dan manajernya sedang membacakan jadwal mereka nanti. Manajernya juga membalas tentang Isol palsu yang kini sedang viral, dan menurut analisanya 1% penggemar mereka telah berpindah ke Yancheng. Manajernya ingin menuntut Yancheng dengan jalur hukum karena telah menggunakan nama Isol dan menjadi copycat dari Isol. Tetapi Isol sendiri mengatakan kalau ia yang akan menunjukkan siapa Isol yang asli. Kemudian ada Sang Chow nih yang sedang memperbaiki lengan robotnya Yancheng. Ia juga mengatakan nanti kalau suku cadangnya sudah datang, maka Yancheng nanti bisa mengendalikan kekuatannya. Yancheng merasa khawatir tentang kepopuleran dirinya sekarang. Ia juga khawatir dengan Isol yang asli. Ia takut kalau Isol akan terganggu dengan ketenaran dirinya sekarang. Sang Chow menjelaskan kalau tidak semua orang dapat menjadi seorang pahlawan, hanya seseorang yang mendapatkan nilai kepercayaan bisa menjadi pahlawan. Masyarakat juga mendukung Yancheng dan memberikan nilai kepercayaannya pada Yancheng, berarti menandakan kalau masyarakat telah melihat ada potensi dalam dirinya Yancheng. Sang Chow juga ingin Yancheng untuk lebih percaya diri. Setelah itu Yang Chow pun beraksi melawan perampok di bank, dibantu dengan Sang Chow dan juga Xia Cheng. Kejadian itu membuatnya lebih semakin viral dan masyarakat merasa senang kalau Yancheng ini seperti Isol yang mudah untuk digapai daripada Isol sendiri yang sudah berada di puncak, rasa-rasanya sulit untuk digapai. Kita juga akan melihat manajernya Isol nih telah mendapatkan kabar kalau beberapa vendor mereka telah meninggalkan mereka dan lebih memilih Yancheng. Masyarakat juga lebih menyukai Isol yang baru. Sementara itu Isol sedang di acara perayaan ulang tahunnya nih, sedangkan Yancheng sedang menyambut ramah para penggemar ciliknya. Bahkan di acara tersebut banyak pertanyaan dari wartawan yang dilayangkan pada Isol yang asli nih. Apalagi seperti yang diketahui kalau Isol asli semenjak terkenal lebih sibuk dengan banyak acara dari para memberantas kejahatan. Di situ manajernya pun melihat grafik ketenarannya Isol yang semakin menurun. Di restoran, Xia Cheng cerita pada Yancheng nih kalau dia ditembak sama Sang Chow dan dia menanyakan pendapatnya Yancheng dan Yancheng hanya menanyakan apa jawabannya Xia Cheng. Di situ Xia Cheng sendiri masih memikirkan jawabannya. Mereka pun pergi menemui Sang Chow nih karena katanya Sang Chow telah menyiapkan kejutan. Di perjalanan Yancheng terus memikirkan apa yang harus dia lakukan. Dia juga terus berpikir apa ia harus mendukung hubungan mereka. Bahkan sampai membuatnya tidak sadar nih kalau ia terus menatap Xia Cheng. Singkat cerita, sesampainya di sana Sang Chow langsung menunjukkan markas mereka yang baru. Sang Chow menjelaskan kalau ayahnya setuju untuk mempromosikan Yancheng dan juga menyumbangkan setengah anggarannya untuk menyewa markas yang baru. Nanti kalau Yancheng naik peringkat, mereka bisa pindah ke tempat yang lebih baik. Di sini meskipun tampaknya Yancheng mengatakan kalau ia senang dengan ketenarannya, tetapi tampaknya dari wajahnya juga ia seperti memikul beban yang berat. Di saat Yancheng sedang berbincang dengan Xia Cheng di luar, datanglah beberapa orang ke sana nih untuk membawa Yancheng. Ternyata Yancheng dituduh sebagai otak dari penculikan tersebut. Para penculik itu memberikan pernyataan nih kalau Yancheng yang menyuruh mereka untuk melakukan penculikan tersebut nih, sehingga insiden penyelamatan Yuji itu sebenarnya sudah termasuk bagian rencananya Yancheng. Berita itu sangat viral, bahkan Yancheng sendiri saja sempat kebingungan nih dengan apa yang terjadi. Terlebih dia juga diberikan beberapa bukti foto transaksi dirinya dengan para penculik itu. Sementara Sang Chow dan juga Xia Cheng sedang berusaha memutarbalikkan keadaan. Di tempat tahanan, Yancheng merasa depresi. Ia merasa takut nih kalau nilai kepercayaannya akan turun. Dia juga takut dengan kebencian masyarakat kepadanya nanti. Dia sudah memiliki banyak hal yang ia takutkan sampai membuatnya gelisah. Setelah itu Yancheng pergi ke ruang mediasi dan bertemu dengan Xia Cheng dan manajernya Isol yang asli. Manajernya mengatakan nih kalau pihak mereka akan memaafkan Yancheng asalkan Yancheng mau mengakui kesalahannya secara resmi dan berhenti menjadi Isol. Di situ Xia Cheng tidak terima jika temannya diperlakukan seperti itu. Xia Cheng terus berupaya membela Yancheng di sini. Hanya saja pihak Isol sama sekali tidak ingin mendengar alasan apapun dari pihak Yancheng. Pihak Isol juga mengancam nih jika Yancheng tidak ingin melakukan seperti yang diminta, maka mereka akan melanjutkannya ke jalur hukum dan Yancheng akan terancam di penjara. Tidak lama muncullah Sang Chow nih. Ia datang tepat waktu sehingga ia langsung memberikan bukti rekaman dashcam kalau pihak yang menyuruh para penculik itu masih misteri dan itu bukanlah Yancheng.
Pihak manajer ingin menuntut lebih jauh, beruntungnya datanglah God Eyes nih atau Kisi yang diperintahkan sama Sang Chow untuk menyelidiki kasus tersebut. Menurutnya sumber panggilan itu tidak bisa dilacak karena di-enskrip, apalagi Yang Cheng ini orang tidak mampu dan yatim piatu. Hidup saja susah, mana bisa dia menyewa penculik dengan jumlah uang sebanyak itu, sehingga tuduhan itu sama sekali tidak berdasar. Yang beruntungnya mereka berhasil lepas dari masalah tersebut nih, dan ternyata Kisi datang itu karena koneksi dari ayahnya Sang Chow. Setelah itu Yang Cheng dikejutkan dengan banyak penggemar yang menyambutnya dan mendukungnya di luar. Media berita menjelaskan kalau penggemar Yang Cheng telah meningkat pesat, dan juga mereka memberitahukan kalau Yang Cheng tidak bersalah. Malamnya Yang Cheng dan Xia Qing sedang menuju ke markas nih, sementara ada Sang Chow yang tampaknya sangat senang karena melihat kostum baru untuk Yang Cheng. Di markas tampaknya ada seseorang yang ingin menerobos masuk, yang sepertinya ingin menewaskan Yang Cheng nih. Tetapi karena di dalam markas ada Sang Chow dan Sang Chow sedang mengenakan helmnya Isol nih, ia pun harus ditembak oleh penjahat itu. Karena penjahat itu berpikir Sang Chow adalah Yang Cheng. Di episode kali ini nih, kita akan mendapatkan kabar duka bahwa Sang Chow telah meninggal. Dan beberapa kenalan dan kerabat sedang mendoakannya di pemakaman. Setelah pemakaman, Yang Cheng datang menemui ayahnya Sang Chow nih. Ia meminta maaf padanya. Yang Cheng ingin ayahnya Sang Chow membantunya untuk membalaskan kematian Sang Chow. Ia juga melihat ada tanda leher di pelakunya. Dan ia tahu nih siapa pelakunya karena tanda di leher itu dibuat olehnya. Pelakunya itu adalah salah satu penculik tersebut. Sementara di markas, Yang Cheng ingin menyelidiki masalah ini sendirian tanpa melibatkan Xia Qing dan juga asosiasi. Karena ia tahu pelakunya adalah salah satu dari penculik itu. Dia berpikir bisa saja penculik itu disuruh oleh asosiasi atau salah satu dari mereka. Dia juga tidak ingin melibatkan Xia Qing nih, karena ia tidak ingin Xia Qing berada dalam bahaya. Ia pun mendapatkan panggilan dari Kisi. Di sini Kisi menjelaskan kalau dua penculik itu masih ditahan. Tetapi sebenarnya itu hanya luarnya saja. Sebenarnya dua penculik itu bisa keluar dengan bebas. Untuk penyelidik di kasus itu, tampaknya penyelidik itu kabur dan tidak bisa melacak pergerakannya. Kini dua penculik itu sedang mengincar Yang Cheng. Karena dendamnya mereka pada Yang Cheng membuat mereka gagal dalam misi penculikan tersebut. Di konferensi pers, Yang Cheng menjelaskan nih pada media kalau telah terjadi ketimpangan hukum, dan juga ia akan menantang Isol di acara hari ulang tahunnya nanti. Isol asli pun siap nih untuk menerima tantangan dari Yang Cheng, dan juga manajernya senang nih karena nanti kalau Isol menang, peringkatnya akan kembali lagi ke 10 besar. Manajer juga menjelaskan kini di berita media sedang viral kalau Isol terdahulu pelaku utama dari penculikan itu. Karena sampai saat ini Isol masih tetap diam, dan bahkan menurut vlogger kalau diam itu sama saja seperti mengakui kalau Isol itu pelakunya. Bahkan nilai kepercayaan Isol asli kian lama kian menurun, dan topik duel antara Isol dengan Yang Cheng pun menduduki puncak berita. Di sisi yang lain ada Yang Cheng sedang berusaha berlatih dengan kerasnya menggunakan perangkat yang pernah dibuat sama Yang Cheng. Perangkat itu memanfaatkan karakteristik penggunanya sehingga bisa membuat daya serangnya menjadi 2 kali lipat. Yang Cheng di sini harus berusaha lebih keras karena perangkat yang dimiliki Isol itu semua sangatlah canggih dan dilapisi dengan pertahanan yang kuat. Tetapi itu tidak membuat Yang Cheng menyerah. Tekadnya sudah bulat untuk melawan Isol. Setelah latihan, Yang Cheng dan Xia Qing pun pulang bersama nih, dan mereka berhenti sejenak untuk menjernihkan pikiran mereka di pinggir pantai. Di situ Xia Qing bercerita kalau ia sangat menyukai kebaikan hatinya Yang Cheng. Saat pertama kali kenal, Yang Cheng masuk kelas terlambat dan penuh dengan lumpur, tetapi ternyata ia harus menolong seekor kucing yang terjebak di lumpur. Lebih tidak disangkanya lagi saat Yang Cheng harus tampil di teater sebagai Isol palsu. Di sana ia merasa murid yang baik hati dan sepolos Yang Cheng ternyata juga bisa memerankan sebagai pahlawan. Menurut Xia Qing, Yang Cheng adalah sosok yang percaya diri dan pekerja keras untuk mencapai impiannya. Xia Qing ingin Yang Cheng untuk menjadi dirinya sendiri. Jika merasa terlalu berat beban yang dipikulnya, istirahatlah sejenak pun tidak masalah. Tetapi bagi Yang Cheng, saat ia mendapatkan nilai kepercayaan dari masyarakat, di saat itulah ia harus terus memenuhi ekspektasi dari masyarakat. Sehingga cerita pertandingan Isol dengan Yang Cheng pun segera dimulai nih, dan pertandingan mereka ini tentunya menjadi sorotan media. Pertandingan Isol dan Yang Cheng pun dimulai. Pertarungan mereka sangatlah sulit untuk digapai sama Yang Cheng nih, karena perangkat milik Isol sangatlah hebat. Ia bahkan terus saja terpojok nih sama Isol.
Bahkan sampai perangkat milik Yancheng pun hampir rusak. Di sisi yang lain, pihak Isol memberitahukan Isol yang sedang bertarung kalau Isol harus menggunakan jurus pamungkasnya, yaitu tebasan listrik. Banyak penggemar ingin melihat Isol menggunakan jurus tersebut nih, karena sudah lama sekali Isol tidak menggunakannya. Yang ternyata ini adalah bagian dari rencananya Yanshan. Yanshan sepertinya menggunakan media sosial untuk membuat para penggemar Isol menuntut Isol menggunakan jurus tebasan listrik. Yang menurut Yanshan, jurus itu bagaikan pedang bermata dua untuk Isol, karena saat Isol menggunakan jurus itu, di situ juga perangkat pelindungnya terbuka, dan di situ adalah celah untuk Yancheng menyerang dengan telak si Isol. Isol sendiri sebenarnya ragu untuk menggunakan kembali karena jurus itu juga akan menyakiti dirinya sendiri. Makanya dia sudah lama tidak menggunakannya lagi. Tetapi manajernya mengatakan nih, kalau Isol tidak menggunakan jurus itu, maka mereka akan kehilangan nilai kepercayaan dari penggemar. Yancheng pun bangkit lagi, dan Isol pun langsung menyerang balik Yancheng. Yancheng terus saja mengeluarkan kekuatan dengan sekuat tenaga untuk melawan Isol, dan hebatnya Yancheng bisa melukai Isol. Karena hal itu, nilai kepercayaan pada Yancheng terus meningkat, sementara nilai kepercayaan Isol terus menurun. Sampai akhirnya Isol pun harus menggunakan jurus pamungkasnya nih, yaitu tebasan listrik. Suasana semakin tegang, tetapi Yancheng tidak ingin menyerah. Ia mengingat kejadian saat Sang Chou diserang. Ia benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya itu untuk melawan tebasan listrik milik Isol. Nah, hal yang sangat mengejutkannya lagi nih adalah Yanshan. Ternyata dia adalah dalang di balik penculikan itu. Dia adalah otak semuanya. Dia juga ternyata sosok chairman yang menyuruh karyawannya untuk menyingkirkan Yancheng. Di audisi karena nilai kepercayaannya Yancheng masih 0 saat itu. Tidak heran ternyata Yanshan bisa menggunakan media sosial untuk memancing Isol menggunakan tebasan listriknya, karena Yanshan memiliki kuasa yang besar. Dan tampaknya bukan orang sembarangan. Yanshan juga yang menyuruh si penculik itu untuk menewaskan Yancheng, karena adik si penculik itu ditahan sama Yanshan. Ia akan melepaskan adiknya asalkan si penculik itu bisa menewaskan Yancheng. Sementara dua penculik itu ternyata bukan kabur, tetapi dikubur hidup-hidup di dalam semen sama Yanshan. Di arena pertarungan terlihat sangat berantakan dan banyak kehancuran. Sementara di Yanshan sedang mendapatkan kabar nih kalau salah satu dari mereka itu telah meninggal. Kedai milik Yanshan pun tutup. Sepertinya kedai itu hanya kedoknya untuk menjalankan bisnisnya, atau mungkin hanya untuk melakukan kegiatannya karena sudah terlalu banyak uang. Di sini akhirnya kita diperlihatkan nih bahwa yang menang dalam pertarungan adalah Yancheng, sehingga dia akan menggantikan Isol nih, tinggal di Hotel Pahlawan peringkat 10 besar. Dan semua ini sudah direncanakan nih oleh Yanshan. Nah, itu tadi alur cerita dari kelanjutan To Be Hero X part yang kedua. Makin penasaran kan kelanjutan ceritanya nih? So yang mau aku lanjutin lagi ceritanya langsung ramein like, share, komen, dan subscribe tentunya. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit, happy nice dream and ciao.